Guys, tahukah anda ramai pembalap-pembalap daripada luar negara yang datang ke Indonesia, iaitu di Mandalika Circuit, memuji keramahan warga Indonesia. So guys, mari kita sama-sama tonton direction. Bagaimana ceritanya? Mari. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh dunia ataupun di seluruh Asia Tenggara? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindung Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, kita tahu baru-baru ini baru saja habisnya berlangsung, iaitu Pertamina Grand Prix di Indonesia guys, di mana acara tersebut telah berlangsung pada 18 hingga 20 Maret yang lalu, dan pemenangnya pun kita sudah mengetahui, iaitu daripada pelumba ataupun pembalap Red Bull KTM ataupun Malaysia KTM, Miguel Oliveira, iaitu sukses dengan menjadi pemenang balapan MotoGP Mandalika atau MotoGP Indonesia 2022. Tetapi bukan itu yang hendak kita bincangkan guys. Di sini kita mahu bincangkan bagaimana iaitu dunia dibuat kagum pembalap puji keramahan orang di Indonesia guys. Tetapi sebelum tu guys, anda boleh pergi ke channel Wartawan TV. Anda boleh klik butang subscribe-nya dan klik butang loceng tanda sokongan anda juga, iaitu channel Wartawan TV. So, bagaimana ceritanya? Tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, mari kita sama-sama tonton dan action bersama dengan Brozul Channel. Mari. Memang syok waktu tu guys. Bagaimana pembalap-pembalap yang hebat-hebat daripada luar negara datang ke Mandalika untuk melumba ataupun apa, kalau Indonesia panggil apa? Membalap. Betul guys, membalap tu. Oh, ini adalah daripada cuplikan daripada yang sudah Dulu lepas kan lah. Kita tahu sirkuitnya ada di negara-negara lain, tapi sekarang kita bisa langsung nonton di tempat kita sendiri. Betul. Yalah, sebelum ni kita tahu di luar-luar negara sudah ada itu circuit dan termasuk juga Malaysia punya Sepang circuit lah, dan Indonesia kini sudah mempunyai Sepang pula aja, itu Mandalika, iaitu Mandalika circuit sendiri itu yang hebat Indonesia. Mimpi. Seperti bermimpi dia kata guys. Pemerintah pusat, terima kasih Pak Presiden. Anda telah menunjukkan pada kita bahwa where there is will, there is way. Kalau ada keinginan, pasti akan ada jalan. Dan itu sukses. Bagaimana kita tengok guys, semenjak pemerintahan Bapak Jokowi ni, banyak iaitu projek-projek mega yang dia telah buat. Yang baru-baru ni kita tengok JPO akan tidak lama lagi pun launching juga, iaitu Jakarta Stadium, Jakarta Stadium International. Betul guys, maaf kalau silap guys. JPO, betul lah JPO. Macam salah aja guys. Itu Jakarta International Stadium. Betul, JIS tak silap saya. Maafkan saya guys. Dan sekarang ni Circuit Mandalika. Wow, memang sangat luar biasa guys. Dan banyak sebenarnya lagi projek-projek Bapak Jokowi untuk Indonesia Apa kabar Indonesia? Halo Indonesia. Halo. Kami sangat baca. Terima kasih atas hobinya. Terima kasih Indonesia. Sama-sama. Tengok berapa ramai. Semua memuji Indonesia guys. Saat ini mata penggemar balap motor Indonesia bahkan dunia terpusat ke Pertamina Mandalika Street Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat. Seri kedua balapan kuda besi akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 20 Maret 2022. Kehebohan sudah terasa sejak awal pekan ini. MotoGP memang banyak penggemarnya baik di Indonesia maupun dunia. Para pembalap begitu bersemangat untuk melakukan kompetisi di sirkuit Mandalika yang merupakan sirkuit paling anyar dan grass. Unggahan-unggahan para pembalap MotoGP di media sosial membuat suasana semakin ramai. Rider MotoGP ini tidak ragu untuk jalan-jalan bebas belusukan ke berbagai daerah di sekitar sirkuit Mandalika. Jogging guys, mengunjungi counter HP, jalan-jalan telanjang dada, bahkan menumpang motor seorang gadis yang ditemui. Lucu, bikin ngakak dan terasa luar biasa. Macam-macam benda yang berlaku ketika pembalap-pembalap tu sampai di sana. Ada yang bonceng motor gadis, ada yang
berlari tanpa berbaju. Macam-macam lah yang mereka lakukan. Bagi semua, bagi rata ya. Bagi rata ya. Oh, ternyata mereka baik-baik loh. Ya ampun. Baik-baik guys Ternyata mereka baik-baik guys. Itu yang dikatakan oleh dia. Mereka sempat untuk pergi berlibur ataupun panggil apa guys macam ni berlibur betul berlibur ke ataupun berwisata. Boleh kata begitu, berwisata sambil bekerja sambil makan angin. 1, 2, 3. Wow. Wow. Memang hebat guys. Memang hebat. Bayangkan pembalap-pembalap yang datang ke sini, mereka boleh untuk bermain pantai di Lombok ni. Mereka begitu kagum dengan sambutan penggemar asal Indonesia yang ada di mana-mana. Di bandara, jalanan, hotel, apalagi di sekitar sirkuit Mandalika. Betul. Mereka disambut para penggemar yang ada di mana-mana itu sungguh luar biasa. Mungkin baru kali ini mereka merasakan antusiasme dari penggemarnya yang guys, mungkin mereka rasa agak berbeza dan agak jauh jika sebelum ini mereka pernah membalap di lain-lain negara seperti Singapura ke Malaysia ke di Australia ke di mana-mana lah. Mungkin mereka tidak pernah merasa keramahan ataupun kebaiknya orang Indonesia dengan bule-bule. Maksud mereka ni bule lah guys apabila datang ke tempat mereka. Memang kita tengok bagaimana pada tarikh 18 Maret hingga 20 Maret tu mereka di Mandalika ni ataupun di Lombok ni menjadi satu tumpuan dunia guys untuk melihat perlumbaan GP ni, MotoGP ni. Bukan itu sahaja, di situ juga kita nampak bagaimana tiba-tiba Lombok ni disebabkan sirkuit Mandalika ni di kawasan Lombok ni tiba-tiba menjadi terus terkenal orang kata terus terkenal di mata dunia tiba-tiba disebabkan sirkuit Mandalika ni tadi. Itu yang hebatnya bila dibuat MotoGP di sirkuit Mandalika ni tadi. Dan terasa gila. Masyarakat Indonesia dikenal unik, tidak kenal takut dan gila. Unik dan tidak takut. Ini semua pembalap Wow, ini dia orang pergi ke mana ni? Ini bukan di Jakarta kan? Masih tersimpan di ingatan ketika terjadi terorisme di Jakarta. Di Jakarta. Masyarakat bukannya kabur menyelamatkan diri, justru mereka malah berkumpul rame-rame. Bahkan masyarakat menonton terorisme yang sebenarnya berbahaya ini sambil jajan sate, makan kudapan lainnya, santai dan begitu menikmati situasi. Padahal ketika nasib apes melanda, bukan tidak mungkin mereka terkena peluru nyasar. Amit-amit deh. Apalagi ini pagelaran besar tingkat dunia setelah 25 tahun yang lalu. Balap MotoGP menghadirkan pembalap kelas dunia. Selama ini masyarakat Indonesia hanya bisa melihat di layar kaca, sekarang bisa bertemu langsung. Bahkan desa di sekitar sirkuit Mandalika ketiban kagum guys. Biasa. Kagum. Mereka guys, rasa macam saya pula rasa macam kagum bukannya apa. Sebelum ni ialah kita selalu nampak di layar kaca, di TV, televisyen tiba-tiba nampak di hadapan kita sendiri dan kita boleh berjumpa dengan pembalap-pembalap tu sendiri. Seperti yang inilah kita nampak bagaimana dia pergi ke pekan ataupun pergi ke toko-toko berbaur dengan para pembalap dunia yang penasaran ingin belusukan. Tentu saja momen sangat langka dan entah kapan lagi bisa terulang kembali. Halo Indonesia. Bayangkan guys, pembalap naik motosikal gadis. Aduh. Terima kasih atas hobinya. Terima kasih atas semangatnya. Terima kasih atas bantuannya. Wow. Akhir tekan ini. Tim kami mengharapkan Anda untuk berada di sini.
Terima kasih Indonesia. Ya, sama-sama. Sayang, era Valentino Rossi telah lewat Ya. sehingga sang legenda tidak bisa menikmati bagaimana gilanya fans berat dari Indonesia. Ya guys, cuma rasa macam terkilan sikit lah sebab kita tahu Rossi sudah pensiun ataupun sudah bersara. Jadi kalau tidak, lagi kecoh guys. Kalau ada Rossi time tu, memang saya tak boleh nak cakap apalah. Nasib baiklah Rossi sudah bersara. Kalau tak, dia pun rasa macam, wow, begini ke sambutan di Mandalika. Mesti dia pun teruja dan kenangan-kenangan itu pasti dia tidak boleh lupakan. Tapi setidaknya gilanya fans berat asal Indonesia bisa dirasakan oleh adik Rossi, yaitu Luca Marini. Okay, so Adik Rossi, I really like the place. I think it's quite nice to have. Also, when you Maknanya adiknya merasalah. when you are on the track, you have the sea, you have greens everywhere. The track is nice, the people is good. So I think it's a really nice. Dia pun dah kata kat situ guys, bukan saja tempatnya yang cantik, kawasannya yang cantik di Mandalika ni, orang-orangnya pun baik-baik dan sangat bagus. Itu pujian daripadanya. Walaupun belum sehebat Valentino Rossi, setidaknya darah juara mengalir dalam dirinya. Ya, darah Para juara. rider pun mendapatkan perlakuan istimewa bukan saja dari masyarakat Indonesia, tapi juga dari pemerintah negeri ini. Para pembalap MotoGP mendapatkan undangan spesial dari Presiden Indonesia Joko Widodo. Dan kita lihat kali ini langsung disambut oleh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo. Suasana yang begitu hangat, terlihat senyum yang sangat luar biasa dari para pembalap. Mereka begitu nyaman datang ke Indonesia. Ini luar biasa sekali. Selain bisa bertemu orang nomor 1 di Indonesia, para pembalap pun disuguhi makanan khas Nusantara. Lucunya, beberapa pembalap seperti Francesco Bagnaia dan Jorge Martin yang tidak fokus pada acara lantaran sudah ngiler duluan. Aksi lucu Bagnaia pun tertangkap kamera saat dirinya sedang asik berbicara dengan pembalap Gresini Ducati, Enea Bastianini. Meski sedang berbicara bersama, Bagnaia terlihat terus melihat hidangan yang tersaji di atas meja. Hal serupa juga terlihat di wajah Jorge Martin. Pembalap asal Spanyol tersebut terlihat sangat memperhatikan makanan yang tersaji dengan senyuman yang terpancar di wajahnya. Maknanya ketika acara itu dia tidak berfokus sangatlah pada apa yang dikata oleh Presiden. Dia lebih fokus pada makanan yang ada di atas meja itu. Memanglah sedap makanan kan. Dalam acara tersebut, Istana Negara memang menyiapkan begitu banyak jenis camilan Indonesia yang dapat dicicipi oleh para rider. Selain makanan, terdapat juga wedang jahe yang menjadi salah satu minuman khas dari Indonesia. Para pembalap pun diperkenankan untuk parade demi menemui fans berat MotoGP di ibu kota. Parade jelang MotoGP Indonesia 2022 dilakukan di Jakarta pada Rabu 16 Maret 2020. Bapak Jokowi bawa dia orang. Beberapa pembalap MotoGP seperti Marc Marquez, Joan Mir, dan pembalap lainnya juga hadir mengikuti parade tersebut. Dan ini dia iring-iringan para pembalap MotoGP. Mereka melambaikan tangan, mereka para masyarakat yang hadir di area sekitar. Ini pemandangan yang sangat luar biasa sekali. Jarang sekali terjadi dan ini akan menjadi momentum yang sangat luar biasa, terutama untuk dunia balap di Indonesia dan internasional pastinya. Rasanya guys, sebelum ni kita tak pernah bagaimana pembalap-pembalap ni disambut oleh lain-lain negara. Mereka hanya datang dekat orang kata di sekat saja, di litar saja. Lepas tu dia orang berlumba, balik sudah. Ini mereka siap dijemput ke istana, siap berjumpa dengan Pak Jokowi, makan-makan, jalan-jalan pusing kota lagi. Memang sambutan di Indonesia memang sangat luar biasa guys. Memang sangat luar biasa. Kita berharap MotoGP yang diselenggarakan di sirkuit Mandalika bisa sukses, terutama sukses penyelenggaraannya. Terlepas siapapun yang naik podium, sirkuit Mandalika, panitia, dan masyarakat Indonesia bisa memberikan kesan positif terhadap dunia dan para rider. Sehingga sirkuit Mandalika bisa rutin masuk kalender balapan motor paling bergengsi di dunia. Bukan hanya satu kali saja, tetapi bisa puluhan tahun ke depan. Oleh karena itu, bukan hanya penyelenggaraan resmi, kita pun sebagai masyarakat harus berperilaku baik dan memberikan kesan mendalam. Sehingga para rider kangen ingin kembali ke sirkuit Mandalika. Pasti guys, pasti mereka kangen. Mesti mereka kangen untuk datang semula ke sirkuit Mandalika. Pasti.
Okay guys, kita dah reaction tadi daripada channel Wartawan TV. Jangan lupa ke channel Wartawan TV, klik butang subscribe-nya dengan klik butang loceng. Tanda sokongan anda juga kepada Wartawan TV. Tajuk yang kita reactionkan tadi adalah Indonesia Viral, Dunia Dibuat Kagum, Pembalap Puji Keramahan Indonesia. Kita nampak guys, bagaimana pembalap-pembalap itu dijemput datang ke istana. Istana tempat Bapak Jokowi, bagaimana mereka dijamukan dengan makanan-makanan yang enak-enak. Dan di situ saya rasa selama saya tengok MotoGP ni pertama kali guys saya tengok, iaitu bagaimana MotoGP ni mereka, iaitu pembalap-pembalap ni dijemput datang ke istana, dan mereka dijemput juga untuk membalap di dalam ibu kota Jakarta. Di situ kita tengok bagaimana hebatnya Indonesia membuat ataupun meraihkan pembalap-pembalap itu datang ke Indonesia. Saya pasti guys, pasti mereka akan kangen dan pasti akan datang lagi ataupun tidak sabar lagi untuk mahu berjumpa dengan rakyat-rakyat yang ataupun warga-warga plus 62 di Indonesia guys. Saya yakin, saya pasti, sebab layanan orang di Indonesia tidak sama seperti mereka pernah pergi di mana-mana negara. Itu yang saya nampak lah. Dan tak tahulah kalau ada yang lebih bagus daripada itu. Tapi ini yang kita tengok dan kita nampak bagaimana warga Indonesia menyambut dengan baik, begitu ramahnya. Kita tengok bagaimana di Lombok dengan anak gadisnya membonceng pembalap, bagaimana anak gadisnya bersuah foto, berselfie dengan pembalap, dan bagaimana mereka bermain lautnya, bermain air terjunnya, dan bagaimana mereka merasa makanan yang enak-enak yang tiada di negara mereka. Pembalap-pembalap ni rasa macam sangat kagum dan mereka sangat kaget dengan keramahan dan kebaikannya orang Indonesia kepada, iaitu mereka datang ke sana. Wow guys, memang itulah yang kita harapkan apabila tetamu, pelancong ataupun bule datang ke negara kita. Kita harus melayankan dengan baik-baik kepada mereka supaya mereka akan sentiasa ingat dengan kita. Itulah sebaik-baiknya guys. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng. Tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak dan isteri anda. Assalamualaikum, bye-bye.